pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Anak-anak, siapkan diri, pakai baju yang rapi dan duduk yang manis. Kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, ayo kita bernyanyi dulu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau datang untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang menyayangi Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami supaya kami mengerti firman-Mu. Berkati Mr. Ardi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita Amin. akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kali ini kita lanjut akan mendengarkan firman Tuhan. Terus duduk, diam, dan dengarkan Mister bercerita. Tentunya nanti kalau mendengarkan cerita dengan benar, pasti kita akan menerima dengan benar juga. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Mister mau bertanya. Bertanya tentang apa ya, Mister? Bertanya tentang ayat firman Tuhan atau bertanya tentang ayat hafalan? Ya, Mister mau bertanya pada ayat hafalan minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu, angkat tangan. Loh, kok cuma Mister yang angkat tangan? Wow, anak-anak, iya. Ada yang angkat tangan tuh di sana itu. Wow, luar biasa ya. Siapa? Oke, silahkan sebutkan. Di dalam Rut 1 ayat 16c, Mister. Wow, luar biasa, masih hafal. Bunyinya gimana? Bangsa mula, bangsaku, dan Allah mula, Allahku. Wow, tentunya masih luar biasa, masih ingat ini anak-anak, luar biasa ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan cerita kita di hari ini, yaitu tentang siapa ya. Kalau kita kan kemarin sudah belajar tentang Rut sayang kepada mertuanya, dan minggu hari ini kita akan belajar tentang Rut dan Boas menjadi kakek buyut Raja Daud. Tentunya anak-anak kan pasti tahu Raja Daud kan? Tahu, Mister. Raja Daud itu siapa? Orang yang membunuh Goliat. Benar. Orang yang membunuh banyak musuh-musuhnya dengan berlaksa-laksa atau banyak sekali. Benar. Terus yang pintar memainkan musik. Benar. Wah, tentunya hebat sekali ya Raja Daud ini. Tapi tentunya anak-anak tahu nggak bahwa Raja Daud ini mempunyai nenek ataupun kakek. Siapa namanya? Rut dan Boas. Nah, Rut dan Boas ini siapa? Nah, nanti ya kita akan cerita di kali ini. Sebelumnya, Mister mau mengajak anak-anak untuk menonton satu video ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus berkati. Ini adalah Rut. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Rut sudah berada di Bethlehem. Sekarang Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, "Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum." Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. "Ayo, mari kita makan." Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak.
Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas, dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Wah, luar biasa sekali anak-anak ya tentang videonya barusan, yaitu mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi umatnya terhadap orang-orang lain. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak bertanya nih pada Mister, kenapa sih Rut bisa menjadi silsilahnya atau orang tuanya, nenek moyangnya dari Raja Daud, padahal dia kan anaknya orang Moab. Kok bisa, Mister? Oh ya, kenapa bisa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi anak-anak, meskipun Rut itu adalah orang Moab, tapi Tuhan itu memberi belas kasihan kepada dia sehingga dia menjadi garis keturunan Raja Daud yang perkasa itu, yang kuat itu, yang hebat itu, ya kan? Dari Raja Daud ada ayahnya yang bernama Isai, dan Isai mempunyai ayah lagi yang bernama Obed. Nah, Obed ini adalah anaknya dari Rut dan Boas. Jadi anak-anak, kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi orang lain. Kita sebagai anak-anaknya harus mengasihi semuanya, bukan hanya orang-orang tertentu. Harus mampu kita itu menjadi berkat di tengah-tengahnya, anak-anak, ya, menjadi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, yang mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan, yang apalagi yang istilahnya untuk kita lakukan kepada orang lain, ya, meskipun dia bukan orang yang kita kenal, ya, tapi ternyata kita juga harus mengasihi orang-orang tersebut. Nah, ya, ayat hafalan pada kali ini terdapat di dalam Markus 11 ayat yang ke-10a. Sekali lagi, di Markus 11 ayat 10a, yaitu diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Sekali lagi, di dalam Markus 11 ayat 10a,
yang berbunyi, "Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud." Oke anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangannya dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh belajar tentang Rut dan Boaz yang bukan menjadi umat pilihanmu, tetapi engkau pilih menjadi garis keturunan Raja Daud. Dan kami percaya bahwa kami bisa saling mengasihi sesama kami dan orang lain meskipun kami tidak mengenalnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Anak-anak, silakan kumpulkan persembahan kepada papa mama di rumah. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, ayo kita berdiri menyerahkan persembahan kita. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, sekarang kita akan berdoa. Anak-anak, silakan lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.